Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Ketut Sukarte NIM 2018 017065, Muhammad Ainul Yakin NIM 2019 017045, saya sendiri Sela Putri Andini NIM 2019 017079. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang kepemilikan tidak langsung dan mutual holding. Sebelum kami menyampaikan materi, kami akan memaparkan penjelasan tentang ajaran taman siswa yang berkaitan dengan mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 2. Mata kuliah ini berkaitan dengan ajaran taman siswa, yaitu opor bebek mateng soko awake dhewe. Penjelasan ajaran taman siswa tersebut akan dijelaskan oleh teman saya, Muhammad Ainul Yakin. Opor bebek mateng soko awake dhewe. Kemandirian diibaratkan seperti memasak opor bebek. Yang mematangkan masakan ialah minyak yang ada pada tubuh bebek itu sendiri. Artinya bahwa yang pertama, manusia mampu menyelesaikan tugas dan kewajiban dengan kemampuan sendiri atau berdiri sendiri di atas kaki sendiri. Yang kedua, mampu membiayai hidup dari hasil pendapatannya sendiri secara halal dan wajar. Selanjutnya, saya akan menyampaikan pemaparan materi tentang implementasi ajaran taman siswa opor bebek mateng soko awake dhewe pada mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 2. Implementasi ajaran taman siswa opor bebek mateng soko awake dhewe pada mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 2, yaitu mahasiswa mampu menyelesaikan tugas dan kewajiban dengan kemampuannya sendiri. Dalam hal ini, mahasiswa dapat belajar secara mandiri, tetap memiliki semangat dan tekad yang kuat untuk mencari ilmu. Mahasiswa dapat mengerjakan tugas-tugas yang diberikan dosen dengan mandiri dan jujur, menghindari plagiarisme atau tindakan mencontek dari teman. Artinya, mahasiswa memiliki rasa percaya diri bahwa ia dapat memahami materi akuntansi keuangan serta mengerjakan tugas tersebut dengan baik. Langsung saja masuk ke materi. Yang pertama akan disampaikan oleh saya, yaitu Sela Putri Andini. Struktur afiliasi dibagi menjadi dua, yaitu direct holding dan indirect holding. Direct holding merupakan kepemilikan langsung, yaitu berasal dari investasi langsung dalam saham berhak suara dari satu atau lebih investi. Kemudian yang indirect holding, yaitu kepemilikan tidak langsung, adalah investasi yang memungkinkan investor mengendalikan atau mempengaruhi secara signifikan keputusan investi yang tidak dimiliki secara langsung melalui investi yang dimiliki secara langsung. Ada dua jenis indirect holding, yaitu hubungan ayah, anak, cucu, serta hubungan afiliasi terkait. Berikut adalah jenis-jenis dari indirect holding. Misalnya, pada gambar tersebut, dalam diagram ayah, anak, cucu, perusahaan induk secara langsung memiliki 80% kepemilikan dalam perusahaan anak A, dan secara tidak langsung memiliki 56% dari kepemilikan dalam perusahaan anak B. Kemudian pada afiliasi terkait, yaitu perusahaan induk memiliki 80% dari kepemilikan perusahaan anak A. Kemudian dalam ilustrasi mengenai afiliasi terkait, perusahaan induk memiliki 20% saham perusahaan anak B secara langsung dan 32% secara tidak langsung, sehingga total kepemilikan langsung dan tidak langsung adalah mencapai 52%. Kepemilikan tidak langsung, struktur ayah, anak, cucu. Masalah utama yang dihadapi dalam kaitannya dengan situasi pengendalian tidak langsung meliputi penentuan pendapatan dan ekuitas perusahaan afiliasi atas dasar ekuitas. Setelah akun pendapatan dan ekuitas perusahaan afiliasi disesuaikan dengan dasar ekuitas, prosedur konsolidasi tetap sama, baik untuk kepemilikan langsung maupun tidak langsung. Akan tetapi, mekanisme yang terlibat dalam proses konsolidasi mungkin akan lebih rumit karena diperlukan rincian tambahan untuk mengkonsolidasikan operasi sebagai entitas. Baik, di sini ada contoh, yaitu diasumsikan bahwa
POE Corporation memperoleh 80% saham Shaw Corporation pada tanggal 1 Januari 2007 dan Shaw memperoleh 70% saham Turk Corporation pada tanggal 1 Januari 2007. Baik investasi POE dalam Shaw maupun investasi Shaw dalam Turk dilakukan pada nilai buku neraca saldo untuk ketiga perusahaan itu per 1 Januari 2007 sesaat setelah Shaw memperoleh 70% kepemilikan dalam Turk adalah sebagai berikut. Baik, teman-teman bisa memperhatikan pada tabel. Kemudian laba terpisah yaitu laba di luar investasi dan dividen dari ketiga perusahaan itu untuk tahun 2007 adalah sebagai berikut. Metode akuntansi ekuitas untuk afiliasi ayah, anak, dan cucu. Dalam akuntansi untuk laba investasi tahun 2007 atas dasar ekuitas, Shaw menentukan laba investasinya dari Turk sebelum POE menentukan laba investasinya dari Shaw. Shaw memperhitungkan investasinya dalam Turk pada tahun 2007 dengan ayat jurnal sebagai berikut, yaitu pembukuan dalam Shaw kas di debit sebesar 14.000, kemudian investasi dalam Turk sebesar 14.000 di kredit. Kemudian jurnal yang kedua yaitu investasi dalam Turk yaitu sebesar 28.000 di debit, kemudian laba di Turk sebesar 28.000 di kredit. Laba bersih Shaw untuk tahun 2007 adalah sebesar 78.000. Kemudian ayat jurnal yang dibuat oleh POE untuk memperhitungkan investasinya dalam Shaw pada tahun 2007 adalah sebagai berikut. Pembukuan POE yaitu kas di debit sebesar 24.000, kemudian investasi dalam Shaw sebesar 24.000 di kredit. Selanjutnya yaitu untuk mencatat laba dari Shaw yaitu investasi dalam Shaw 62.400 di debit, kemudian laba dari Shaw sebesar 62.400 di kredit. Perhitungan laba bersih konsolidasi. Laba POE dan laba bersih konsolidasi dapat ditentukan secara independen dengan metode alternatif perhitungan yang sesuai dengan definisi laba bersih konsolidasi adalah yaitu laba bersih POE adalah sebesar $100, kemudian ditambah bagian POE atas laba terpisah Shaw yaitu $50, $50.000 dikalikan dengan 80% yaitu hasilnya $40.000, ditambah bagian POE atas laba terpisah Turk yaitu $40.000 dikalikan 80% dikalikan dengan 70% sehingga hasilnya $22.400. Laba bersih POE dan laba bersih konsolidasi yaitu totalnya adalah $162.400. Perhitungan laba bersih perusahaan induk dan laba bersih konsolidasi menurut laba rugi konsolidasi dengan mengurangkan pendapatan hak minoritas atas laba terpisah gabungan. Laba terpisah gabungan yaitu POE sebesar $100.000, kemudian Shaw sebesar $50.000 dan Turk sebesar $40.000. Jumlahnya adalah $190.000. Kemudian dikurangi dengan beban hak minoritas yaitu hak minoritas langsung laba Turk yaitu sebesar $12.000, kemudian hak minoritas tidak langsung dalam laba Turk sebesar $5.600 dan hak minoritas langsung dalam laba Shaw yaitu $10.000 sehingga totalnya adalah $27.600. Kemudian laba bersih POE dan laba bersih konsolidasi totalnya adalah $162.400. Selanjutnya, pendekatan perhitungan lainnya masih menggunakan schedule seperti berikut. Teman-teman bisa memperhatikan dalam tabel.
Selanjutnya adalah kertas kerja konsolidasi metode ekuitas. Sebelum membuat kertas kerja konsolidasi dengan metode ekuitas, maka kita harus membuat ayat jurnal. Ayat jurnal E mencatat hak minoritas dalam laba dan dividen Turk dan Shaw, yaitu beban hak minoritas Shaw didebit sebesar 15.600, kemudian beban hak minoritas untuk Turk yaitu sebesar 12.000 didebit, dan kemudian dividen dikredit sebesar 12.000, hak minoritas Shaw sebesar 9.600 dikredit, dan hak minoritas Turk sebesar 6.000 dikredit. Teman-teman bisa memperhatikan bagian jurnal penyesuaian dan eliminasi dalam kertas kerja konsolidasi berikut ini. Selanjutnya adalah kepemilikan tidak langsung, struktur afiliasi terkait. Sebagai contoh yaitu PET Corporation memiliki 70% kepemilikan dalam SAL Corporation dan 60% kepemilikan dalam T Corporation. Selain itu, SAL dan Shell Corporation memiliki 20% kepemilikan dalam T. Pada berikut ini, tabel ini mengikhtisarkan data yang relevan untuk investasi PET dan SAL. Teman-teman bisa memperhatikan di bagian biaya, yaitu terdapat 178.000 dolar untuk investasi PET dalam SAL, kemudian 100.000 dolar investasi PET dalam T, kemudian 20.000 dolar investasi SAL dalam T sebesar 20%, kemudian dikurangi dengan nilai buku yang diperoleh yaitu sebesar 168.000 untuk PET dalam SAL, kemudian 90.000 di PET dalam T, dan 20.000 investasi SAL dalam T, sehingga goodwill yang diperoleh yaitu untuk investasi PET dalam SAL sebesar 10.000, investasi PET dalam T sebesar 10.000, dan investasi SAL dalam T tidak memperoleh goodwill. Saldo 31 Desember 2007 yaitu biaya untuk investasi PET dalam SAL yaitu sebesar 178.000 dikurangi dengan 7.000, ditambahkan dengan 7.000 karena bagian investasi atas laba sebelum 2007 dikurangi dengan dividen, sehingga laba ditahan hasilnya adalah 185.000. Kemudian investasi PET dalam T yaitu biayanya 100.000 ditambahkan dengan 18.000 bagian investi atas laba, yaitu sehingga laba ditahan hasilnya adalah 118.000. Kemudian investasi SAL dalam T biayanya 20.000 dijumlahkan dengan labanya sebesar 16.000 sehingga hasilnya 36.000 laba ditahannya. Selanjutnya, selama tahun 2008, PET, SAL, dan T masing-masing memperoleh laba dari operasinya sebesar 70.000 dolar, 35.000 dolar, dan 20.000 dolar, serta mengumumkan dividen masing-masing sebesar 40.000 dolar, 20.000 dolar, dan 10.000 dolar. Di bawah ini schedule perhitungan laba bersih konsolidasi dan beban hak minoritas untuk afiliasi PET, SAL, dan T tahun 2008. Berikut adalah schedule alokasi laba. Teman-teman bisa memperhatikan schedule alokasi laba pada tabel berikut ini. Selanjutnya adalah metode akuntansi ekuitas untuk afiliasi terkait. Sebelum mengalokasikan laba terpisah SAL dan T ke PET, semua laba yang belum direalisasi yang termasuk dalam laba itu harus dieliminasi untuk memperhitungkan investasinya dalam T pada tahun 2008. Yaitu sehingga ayat jurnal yang dibuat adalah dalam pembukuan SAL, yaitu kas didebit sebesar 2.000, investasi dalam T dikredit sebesar 2.000. Ini untuk mencatat dividen yang diterima dari T. Kemudian untuk mencatat laba dari T, yaitu investasi dalam T sebesar 4.000 didebit. Kemudian Salam dan bahagia, perkenalkan nama saya Muhammad Hakim, NIM 2019 017445. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya.
Yang selanjutnya itu Pitt membuat ayat jurnal berikut untuk menghitung investasi selama 2008. Kemudian pembukuan Pitt dalam TY yaitu kas dalam kurung plus A 6.000 di debit, investasi dalam TY min A 6.000 di kredit untuk mencatat dividen yang diterima dari TY atau 10.000 US dollar dikali 60%. Investasi dalam TY buka kurung plus A 12.000 di debit, laba dari TY R plus SE 12.000 di kredit untuk mencatat laba dari TY 20.000 US dollar dikali 60%. Kemudian untuk selanjutnya pembukuan Pitt dalam SAL. Gas buka kurung plus A sama dengan 14.000 US sama dengan 14.000 di debit, investasi dalam SAL min A 14.000 di kredit untuk mencatat dividen yang diterima dari SAL 20.000 US dollar dikali 70%. Investasi dalam SAL plus A 13.800 di debit, laba dari SAL R plus SE 13.800 di kredit. Yang selanjutnya untuk mencatat laba dari SAL yang dihitung sebagai berikut. Laba dari SAL 39.000 dikali 70% sebesar 27.300 dikurangi laba persediaan yang belum direalisasi SAL 3.500 atau dalam kurung 5.000 dikali 70% dikurangi 100% keuntungan atas tanah yang belum direalisasi, yaitu 10.000, maka hasilnya sebesar 13.800. Akun investasi Pitt per 31 Desember 2008 memiliki saldo sebagai berikut. Saldo 31 Desember 2007 185.000 bagian investasi dalam SAL, kemudian 118.000 investasi dalam TY, ditambah laba investasi 13.800 investasi dalam SAL, kemudian investasi dalam TY sebesar 12.000, ditambah dividen yaitu investasi dalam SAL sebesar min 14.000, kemudian investasi dalam TY sebesar 6.000. Saldo 31 Desember 2008 yaitu sebesar 184.000 di investasi dalam SAL, kemudian untuk investasi dalam TY sebesar 184.000. Untuk aplikasi terkait dengan laba antar perusahaan metode ekuitas. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri kertas kerja konsolidasi per corruption dan anak perusahaan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2008 dalam ribuan rupiah. Yang selanjutnya yaitu untuk memudahkan ayat jurnal penyesuaian dan eliminasi disusun kembali dalam bentuk jurnal. Yang ke A, penjualan 15.000 di debit, HPP sebesar 15.000 di kredit. Tujuannya untuk mengeliminasi penjualan dan HPP resiprokal. Kemudian yang ke B, HPP sebesar 5.000 di debit, kemudian persediaan 5.000 di kredit. Tujuannya untuk mencatat mengeliminasi laba atas perusahaan yang belum direalisasi dari persediaan per 31 Desember 2008. Yang ke C, keuntungan atas tanah sebesar 10.000 di debit, aktivitas tetap bersih 10.000 di kredit, yaitu untuk mengeliminasi laba yang belum direalisasi atas penjualan tanah antar perusahaan. Yang ke D, laba dari TY sebesar 16.000 di debit, dividen TY sebesar 8.000 di kredit, investasi dalam TY 60% sebesar 6.000 di kredit, investasi dalam TY 20% sebesar 2.000 di kredit. Tujuannya untuk mengeliminasi laba dan dividen dari TY serta untuk menyesuaikan akun investasi dalam TY. Yang selanjutnya laba ditambah TY 1 Januari 2008 80.000 debit,
goodwill 10.000 di debit, modal saham TY sebesar 100.000 di debit, investasi dalam TY 60% sebesar 118.000 di kredit, investasi dalam TY 20% sebesar 36.000 di kredit, hak minoritas TY sebesar 36.000 di kredit. Tujuannya untuk meliminasi jumlah investasi dan ekuitas resiprokal TY dan untuk menetapkan goodwill serta hak minoritas pada 1 Januari 2008. Kemudian yang ke beban hak minoritas TY sebesar 4.000 di debit, dividen sebesar 2.000 di kredit, hak minoritas TY sebesar 2.000 di kredit. Tujuannya untuk memasukkan bagian hak minoritas atas laba dan dividen perusahaan atau anak perusahaan. Yang G, laba dari SAL sebesar 13.800 di debit, investasi dalam SAL sebesar 200.000 di debit, dividen SAL sebesar 14.000 di kredit. Tujuannya untuk meliminasi laba dan dividen dari SAL serta untuk menyesuaikan akun investasi dalam SAL. Yang selanjutnya, laba ditahan SAL 1 Januari 2008 sebesar 50.000 di debit, goodwill sebesar 10.000 di debit, modal saham sebesar 200.000 di debit, investasi dalam SAL sebesar 108.000 di kredit, hak minoritas SAL sebesar 75.000 di kredit. Tujuannya untuk meliminasi jumlah investasi dan ekuitas resiprokal dalam SAL dan menetapkan goodwill serta hak minoritas pada 1 Januari 2008. Kemudian yang GI, beban hak minoritas SAL sebesar 10.200 debit, dividen sebesar 6.000, hak minoritas SAL sebesar 4.200. Tujuannya untuk memasukkan bagian hak minoritas atas laba dan dividen perusahaan anak. Yang selanjutnya yaitu mutual holding saham perusahaan induk dimiliki perusahaan anak. Apabila perusahaan afiliasi memiliki kepentingan satu sama lain, terjadi situasi mutual holding. Saham perusahaan induk yang dimiliki oleh perusahaan anak tidak beredar jika dilihat dari sudut pandang konsolidasi dan tidak boleh dilaporkan sebagai saham yang beredar dalam neraca konsolidasi. Sebagai contoh, jika Past Corruption memiliki 90% kepemilikan dalam Salt Corruption dan sebagai Salt memiliki 10% kepemilikan dalam Patch, maka 10% kepemilikan yang dipunyai Salt bukan merupakan saham yang beredar untuk tujuan konsolidasi, dan begitu pula dengan 90% kepemilikan yang dimiliki oleh Patch dalam Salt. Praktik konsolidasi mengharuskan dikeluarkan baik kepemilikan sebesar 10% maupun 90% tersebut dari laporan keuangan konsolidasi. Yang selanjutnya, mutual holding saham perusahaan induk memiliki perusahaan anak. Ada dua metode akuntansi yang diterima umum untuk persediaan induk yang selamanya dimiliki oleh perusahaan anak. Yang pertama, pendekatan saham treasury. Yang kedua, pendekatan konvensional. Pendekatan saham treasury asumsikan bahwa Past Corruption memperoleh 90% kepemilikan dalam Salt Corporation seharga $270.000 pada tanggal 1 Januari 2006 ketika modal saham Salt adalah $200.000 dan laba ditahan sebesar $100.000, sehingga itu Salt Corporation juga memiliki 10% kepemilikan dalam Past Corruption pada tanggal 5 Januari 2006 seharga $70.000 ketika modal saham Salt adalah $500.000 dan laba ditahan sebesar $200.000. Neraca saldo kedua perusahaan per 31 Desember 2006 sebelum mencetak laba investasi adalah sebagai berikut dalam ribuan rupiah. Teman-teman bisa lihat bagian diva lainnya antara 480 di fast, kemudian bagian saatnya sebesar 260, investasi dalam 190% sebesar 270 bagian patch, investasi saham pada patch 10% sebesar 70 di bagian saat, kemudian untuk totalnya sebesar 820 bagian patch, 380 bagian saat. Untuk kredit modal saham nominal sebesar $10, bagian patch sebesar $500,
kemudian bagian SALT sebesar 200 US dollar. Kemudian laba ditahan sebesar 200 bagian 4, kemudian bagian SALT sebesar 100. Penjualan sebesar 120 di bagian 4, kemudian 80 di bagian SALT. Untuk totalnya sebesar 820 di bagian 4, kemudian bagian SALT sebesar 380. Yang selanjutnya konsolidasi pada tahun akuisisi. Jika pendekatan saham treasury yang digunakan SALT corruption tidak memiliki laba investasi untuk tahun 2006 dan bagian PATS atas laba SALT terbesar sebesar 30.000 US dollar dalam kurung 80.000 US dollar penjualan, kemudian 50.000 US dollar beban adalah di 27.000 US dollar dalam kurung 30.000 US dollar dikali 90%. Untuk konsolidasi pada tahun berikutnya, SALT tahun 2007, laba dan dividen terpisah PAT SALT corruption adalah sebagai berikut. Laba terpisah 60.000 US dollar bagian PAT, kemudian 40.000 US dollar bagian SALT. Bagian dividennya sebesar 30.000 US dollar bagian PAT, kemudian 20.000 US dollar bagian SALT. Menurut pendekatan saham treasury, SALT mencatat pendapatan dividen sebesar 33.000 US dollar dari 40% dari dividen PAT corruption 30.000 US dollar dan melaporkan laba bersih untuk tahun 2007 dengan metode biaya sebesar 43.000 US dollar. Yang selanjutnya, PATS memperhitungkan investasi dalam SALT dengan metode ekuitas sebagai berikut. Kas sebesar 18.000 di debit, investasi dalam SALT sebesar 18.000 di kredit. Tujuannya untuk mencatat 90% dari dividen yang dibayar SALT tahun 2007 sebesar 20.000 US dollar. Investasi dalam SALT sebesar 38.700 bagian debit, kemudian laba dari SALT sebesar 38.700 bagian kredit. Untuk mencatat 90% laba SALT tahun 2007 sebesar 43.000 US dollar. Laba dari SALT sebesar 3.000, dividen sebesar 3.000. Untuk mengeliminasi dividen atas perusahaan sebesar 3.000 dan untuk penyesuaian laba investasi terhadap dividen PATS termasuk dalam laba SALT. Kemudian yang selanjutnya, saham perusahaan induk dimiliki oleh perusahaan anak, pendekatan saham treasury tahun akuisisi. Jadi teman-teman bisa lihat kertas kerja konsolidasi part corruption dan perusahaan anak untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2006 dalam ribuan rupiah. Yang selanjutnya investasi dalam SALT 90% 31 Desember 2007 sebesar 297 US dollar ditambah 90% laba SALT yang dilaporkan sebesar 38.700 dikurangi 90% dividen SALT sebesar 18.000. Investasi dalam SALT 90% 31 Desember 2007 sebesar 317.700. Jurnal dalam kertas kerja konsolidasi pada paragraf yang dipenuhi oleh penyesuaian dividen sebesar 3.000 menurut metode ekuitas dan disajikan kembali sebagai berikut. Laba SALT sebesar 35.700 bagian debit, pendapatan dividen 3.000 bagian debit, dividen 18.000 bagian kredit, investasi dalam SALT sebesar 20.700 bagian kredit. Saham perusahaan dimiliki oleh perusahaan anak, pendekatan saham treasury tahun setelah akuisisi. Jadi teman-teman bisa lihat kertas kerja konsolidasi dan perusahaan anak untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2007 dalam ribuan rupiah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, pendekatan konvensional. Menurut pendekatan konvensional, saham perusahaan induk yang dimiliki oleh perusahaan anak dianggap sebagai saham yang ditarik kembali secara konstruktif, dan model saham serta laba ditahan yang dapat diberlakukan dalam kepemilikan yang dimiliki oleh perusahaan anak tidak disajikan pada laporan keuangan konsolidasi. Akuisisi SALT atas saham
PES menurut pendekatan konvensional dianggap sebagai penarikan konstruktif atas modal saham PES sebesar 10%. Neraca konsolidasi PES dan perusahaan anak pada saat akuisisi menunjukkan modal saham serta laba ditahan yang dapat diberlakukan pada ekuitas PES Corporation yang memiliki oleh pihak luar dari entitas konsolidasi adalah sebagai berikut dalam ribuan rupiah. Pada tanggal 1 Januari 2006, modal saham di bagian PES sebesar 500 US dollar, kemudian konsolidasinya 450 US dollar. Laba ditahan sebesar di PES 200, kemudian konsolidasi 180. Kemudian total ekuitas pemegang saham, yaitu di bagian PES 700 US dollar dan konsolidasi sebesar 630 US dollar. Pada langkah pertama, laba dari PES dan SAL dari dasar konsolidasi pada tahun 2006 akan ditentukan secara matematis sebagai berikut. P sama dengan laba PES atas dasar konsolidasi, yaitu mencakup laba mutual. S sama dengan laba SAL atas dasar konsolidasi, yaitu mencakup laba mutual. Kemudian, P sama dengan laba terpisah PES sebesar 50.000 US dollar ditambah 90%. S sama dengan laba terpisah SAL sebesar 30 US dollar plus 10% P. Dengan substitusi P sama dengan 50.000 US dollar plus 0,9 atau akuntansi untuk laba mutual menurut metode ekuitas PES Corporation mencatat pendapatan investasinya untuk tahun 2006 atas dasar ekuitas sebagai berikut. Investasi dalam SAL A+, yaitu 26.154. Kemudian laba dari SAL S plus SE, yaitu 26.154. Yaitu untuk mencatat laba dari SAL. Selanjutnya, saham perusahaan induk dimiliki oleh perusahaan anak, pendekatan konvensional pada tahun akuisisi, yaitu bisa dilihat pada tabel di bawah ini. Konsolidasi pada tahun berikutnya, laba dari dividen terpisah dari PES dan SAL untuk tahun 2007 adalah sebagai berikut. Laba terpisah di PES 60.000 US dollar, kemudian di SAL-nya 40.000 US dollar. Kemudian dividennya 30.000, kemudian di SAL-nya 20.000. Jumlah yang digunakan dalam menentukan laba bersih, konsolidasi, dan beban hak minoritas itu adalah sebagai berikut. Laba bersih PES dan laba bersih konsolidasi, yaitu 105.495 US dollar dikali 90% kepemilikan luar, yaitu totalnya 94.945 US dollar. Beban hak minoritas itu sebesar 5.055. Total laba terpisah dari PES dan SAL sebesar 100.000. Investasi dalam SAL sebesar 3.000 di debit, kemudian dividennya sebesar 3.000 di kredit. Untuk mengeliminasi dividen perusahaan induk yang dibayarkan kepada SAL dan untuk menyesuaikan akun investasi dalam SAL. Akun investasi PES dan SAL pada tanggal 31 Desember 2007 akan memiliki saldo sebesar 24.460.469 US dollar. Menurut metode ekuitas, saldo ini dihitung sebagai berikut. Investasi dalam SAL 31 Desember 2006 sebesar 226.154 US dollar. Ditambah pendapatan investasi sebesar 34.945. Ditambah dividen dibayarkan kepada SAL sebesar 3.000. Dikurangi dividen yang diterima dari SAL sebesar min 18.000. Kemudian investasi dalam SAL 31 Desember 2006 sebesar 246.99 US dollar.
Selanjutnya saham perusahaan anak yang dimiliki secara mutual. Saham perusahaan induk yang dimiliki dalam struktur afiliasi bukan merupakan saham yang beredar dan tidak boleh dilaporkan sebagai saham yang beredar. Baik pada laporan keuangan, saham yang dimiliki secara mutual meliputi kepemilikan perusahaan anak atau saham setiap perusahaan lain, sehingga pendekatan saham treasure tidak dapat digunakan. Struktur afiliasi Poli, SET dan UNO berikut ini. Poli memiliki 80% kepemilikan langsung dalam SET. SET mempunyai 70% kepemilikan dalam UNO. Dan UNO mempunyai 10% dalam kepemilikan SET. Jadi terdapat 10% hak minoritas dalam SET dan 30% hak minoritas dalam UNO. Data akuisisi Poli, SET dan UNO adalah sebagai berikut. 1. Poli memperoleh 80% kepemilikannya dalam SET Corporation pada tanggal 2 Januari 2006 sebesar 260.000 US dollar. Ketika ekuitas pemegang saham SET terdiri dari modal saham sebesar 200.000 US dollar dan lab ditahan sebesar 100.000 US dollar, sama dengan goodwill-nya 20.000 US dollar. Kemudian yang kedua, SET memperoleh 70% kepemilikan dalam Mono Corporation tanggal 3 Januari 2007 sebesar 115 US dollar. Ketika ekuitas pemegang saham UNO terdiri dari modal saham sebesar 100.000 US dollar dan laba ditahan sebesar 50.000 US dollar. Goodwill-nya 10.000 US dollar. UNO memperoleh 10% kepemilikan dalam SET seharga 40.000 US dollar pada tanggal 31 Desember 2007 ketika ekuitas pemegang saham SET terdiri dari modal saham sebesar 200.000 US dollar dan laba ditahan sebesar 200.000 US dollar. Tidak ada goodwill-nya. Akuntansi sebelum hubungan mutual holding. Neraca saldo setelah penutupan Poli, SET dan UNO per Desember 2007 adalah sebagai berikut. Bisa dilihat di tabel berikutnya ya teman-teman. Saldo investasi Poli dalam akun SET per 31 Desember 2007 adalah 3.440 US dollar, dihitung sebagai berikut. Biaya sama dengan 260.000 US dollar ditambah 80% dari laba SET sebesar 40.000 US dollar dikurangi dividen 2006 32.000. Kemudian 80% dari laba SET sebesar 60.000 US dollar dikurangi dividen 2007 sebesar 48.000. Kemudian totalnya 340.000 US dollar. Kemudian investasi SET dalam UNO sebesar 135.000 US dollar pada tanggal 31 Desember 2007 dihitung sebagai berikut. Akuntansi untuk perusahaan anak yang dimiliki secara mutual. Selama tahun 2008, ketiga perusahaan afiliasi tersebut memiliki laba dari operasi terpisahnya dari dividen sebagai berikut. Laba dari operasional terpisah dalam Poli 112, kemudian setnya 51, UNO 40, kemudian totalnya 203. Dividen yang diumumkan pada Poli 50, SET 30, UNO 20, kemudian totalnya 100. Total laba terpisah dari ketiga perusahaan tersebut dialokasikan dengan pendekatan konvensional. Perhitungan alokasi laba untuk perusahaan afiliasi itu adalah sebagai berikut. Perhitungan untuk S dibulatkan hingga 1 US dollar terdekat. S sama dengan 51.000 US dollar plus 0,7 40.000 US dollar plus 0,1 S sama dengan 79.000 US dollar plus 0,07 S. 0,93 S sama dengan 79.000 US dollar. S sama dengan 946 US dollar. U sama dengan 40.000 US dollar plus 0,1 sama dengan 84.946.
U sama dengan 48.495. P sama dengan 112.000 US dollar plus 0,8 sama dengan 84.946. P sama dengan 117 US dollar 957. Perhitungan saldo akun investasi. Ikhtiar saldo akun investasi pada neraca per 31 Desember 2008 adalah sebagai berikut. Bisa dilihat di tabel berikut ya teman-teman. Selanjutnya konsolidasi saham perusahaan anak yang dimiliki secara mutual. Teman-teman bisa dilihat di tabel berikut ya.